kuat, Bu. Oke, bisa dimulai Pak Priyo dan Mbak Emi. Monggo Bu Jui. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk yang pertama mohon izin, ini adalah kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan kepada Bapak Priyo selaku coach nggih. Jadi untuk kali ini saya berperan sebagai supervisor atau observer, kemudian Pak Priyo sebagai coach dan Mbak Emi sebagai coachee, begitu nggih. Baik, untuk kegiatan yang pertama untuk pra saya akan lakukan dengan Pak Priyo. Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jui. Ya, apa kabar hari ini, Pak Priyo? Baik, Bu Jui sehat. Begitu juga harapan saya, Bu Jui juga dalam keadaan baik dan sehat seperti yang saya rasakan hari ini, Bu Jui. Terima kasih. Ya, berkat doa dari Pak Priyo, saya juga alhamdulillah sehat. Baik, Pak Priyo, saya mau minta waktu ke Pak Priyo ini untuk melakukan observasi supervisi akademik pra nggih, yang pra ini. Jadi nanti kan rencananya Pak Priyo akan melakukan coaching dengan Bu Emi nggih selaku coaching nggih. Jadi nanti saya mohon izin untuk mengamati coaching yang akan dilakukan oleh Pak Priyo. Begitu. Jadi tujuannya nanti saya ingin mengamati atau mengetahui kompetensi atau kemampuan dari Pak Priyo dalam melakukan coaching. Begitu ya Pak Priyo. Yang ingin saya tanyakan dari tiga segi keterampilan kompetensi coaching itu ada present, kemudian ada pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Nanti Pak Priyo akan mengembangkan kompetensi yang mana Pak Priyo, kalau boleh dijelaskan? Terima kasih Bu Jui untuk kegiatan coaching saya kali ini. Saya nanti mohon dengan hormat kepada Bu Jui untuk bisa mengamati saya dalam kompetensi coaching yang bagian mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Jui. Karena di situ saya merasa kurang terampil dalam hal memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada uji dalam proses coaching, begitu Bu Jui. Baik, berarti nanti Pak Priyo akan fokus ke dalam keterampilan pertanyaan berbobot. Nah, Pak Priyo harus sudah memahami bahwa untuk mengembangkan keterampilan pertanyaan berbobot ada beberapa hal yang Pak Priyo harus pahami, ya, termasuk harus bisa menggali dari pertanyaan berbobot tersebut, harus mampu menggali kemampuan coaching, ya, potensi-potensi dari coaching, begitu ya Pak Priyo. Baik, keterampilan kompetensi pertanyaan berbobot yang akan Pak Priyo kembangkan ini saat ini, karena Pak Priyo berusaha mengembangkan kalau dari skala 1 sampai 10 begitu, ini Pak Priyo sudah merasa ada di skala yang keberapa Pak Priyo? Terima kasih Bu Jui. Kalau saya boleh melihat diri saya, keterampilan saya melakukan coaching gitu saat ini yang sudah saya lakukan, mungkin saya saat ini posisi 7 lah dari skala 10. Tapi saya berharap saya bisa mencapai grade 9 lah setidaknya, itu harapan saya. Itu Baik. jadi itu yang akan saya kembangkan. Baik, terima kasih Pak Priyo. Berarti ini nanti langsung Pak Priyo melaksanakan kegiatan coachingnya, nggih, dan saya mohon izin untuk mengamati. Begitu Pak Priyo? Nggih, monggo saya persilahkan. Terima kasih Bu Jui. Saya akan memulai proses coaching saya, mohon untuk diamati tentang apa keterampilan saya di dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Emi selaku coach yang akan menjadi partner saya melakukan coaching ini. Kita mulai, Bu Jui.
Bu Baik, Emi, monggo. kita mulai. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bu Emi. Selamat pagi, Pak Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Emi. Kemarin sudah menghubungi saya gitu, Bu Emi sudah WA saya gitu. Ada sesuatu yang katanya mau kita bicarakan, pengen ngobrol, pengen sharing dengan saya begitu katanya. Mau sharing tentang apa itu Bu Emi ya? Kalau boleh disampaikan, diceritakan gitu. Baik, Pak Priyo. Benar sekali, Pak Priyo. Saya ingin bercerita dari ke hati dengan Pak Priyo tentang yang saya alami. Begini, Pak. Akhir-akhir 2 hari inilah, Pak. 2 hari ini tuh saya merasa gimana ya, merasa resah, merasa tidak nyaman itu, Pak, di sekolah. Karena memang 2 hari ini dengan cuaca yang buruk, itu saya itu sering datang terlambat, Pak, ke sekolah. Jadi itu saya datang hampir jam 8 itu baru sampai ke sekolah, Pak. Nah itu dengan kejadian itu otomatis ya, Pak ya, saya itu ditegur oleh kepala sekolah. Nah itu saya itu menjadi tidak nyaman gitu, Pak. Jadi itu yang membuat gelisah Bu Emi pengen sharing ya dengan saya karena kondisi karena sebetulnya kondisi cuaca ya yang menyebabkan Bu Emi datang terlambat ke sekolah dan akhirnya mendapat teguran begitu dari Betul, kepala Pak. sekolah. Itu nggih Bu Emi. Jadi situasi seperti itu yang membuat kita bisa melakukan sharing pada hari ini. Oke, jadi kalau boleh tahu Bu Emi, situasi seperti itu apa yang mempengaruhi sih sebetulnya kenapa Bu Emi kemudian beberapa hari ini datang terlambat walaupun faktor ada yang disampaikan mungkin selain faktor cuaca begitu Bu Emi apa sih yang menyebabkan Bu Emi kok sering datang terlambat sehingga ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolahnya Bu Emi? Begini, Pak. eh, karena cuaca yang seperti ini ya, Pak ya, setiap hari hujan, jadi akses jalan saya itu untuk menuju ke sekolahan itu jalannya rusak, Pak. Rusak, bahkan hampir terputus karena memang ping- di pinggir sungai ya, Pak ya, Sungai Tuntang itu. Jadi saya itu ya harus ekstra hati-hati, Pak. Walaupun saya itu sudah berangkat pagi, tapi karena kondisi jalan yang seperti itu yang menghambat saya untuk tepat waktu datang sampai ke sekolah, Pak. Itu ya. Jadi karena kondisi seperti itulah yang kondisi eksternal sebetulnya kalau boleh saya sampaikan yang menyebabkan keterlambatan itu. Itu apa yang sudah Ibu pernah lakukan untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah? Sudah apa yang sudah pernah Bu Emi sampaikan begitu tentang Ya, hal Pak. ini Bu Emi? Saya sudah berusaha izin, Pak. Saya lewat WA, Ibu Kepala Sekolah sudah saya WA. Bu, saya izin terlambat karena kondisi jalan seperti ini, saya tidak bisa cepat untuk sampai ke sekolah. Ya sehari 2 hari beliau mengizinkan. Tapi kalau lama-kelamaan kan ya saya ditegur juga gitu ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Iya Bu. Jadi sebetulnya sudah ada komunikasi juga ya Bu Emi Sudah, dengan Pak, Ibu sudah. Kepala Sekolah sudah eh, melakukan komunikasi tentang hal tersebut, kendala yang dialami oleh Bu Emi. Kalau boleh tahu Bu Emi dari diri Bu Emi sendiri begitu ya, ada upaya apa begitu supaya hal tersebut tidak kemudian menjadi sesuatu yang menghambat gitu loh. Walaupun misalnya masuknya jam 7 harus sampai sekolah begitu ya. Adakah upaya yang sudah Bu Emi lakukan supaya Bu Emi tidak terlambat begitu? Mungkin masalah Iya, manajemen baik, waktu Pak. atau bagaimana? Iya, Sebenarnya ada jalan lain sih, Pak. Ada jalan lain menuju ke sekolah saya, tapi ya itu tadi memutar agak jauh. Jadi ya nanti saya akan berusaha bangun lebih pagi, terus persiapan lebih pagi. Saya nanti akan lewat jalan yang memutar itu yang tidak terputus jalannya itu.
Ya dengan harapan dengan saya berangkat lebih pagi dan saya lewat jalan alternatif yang lain, saya bisa tepat waktu untuk datang ke sekolah, Pak. Itu rencana saya seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi Bu Emi juga sudah punya rencana supaya mengambil alternatif lain lah supaya nanti jangan sampai terlambat ke sekolah. Walaupun karena sudah tahu lewat jalan yang biasanya akan lama begitu, Bu Emi sudah punya rencana begitu ya untuk walaupun jalannya harus jauh memutar, tapi saya pikir itu ide bagus Bu Emi. Jadi suatu upaya di mana nanti bisa menyelesaikan apa kendala yang saat ini sedang Bu Emi hadapi begitu ya Bu Emi ya. Kemudian Bu Iya, Emi, Pak. bagaimana Bu Emi bisa memastikan nanti apa niatan atau apa rencana Bu Emi ini bisa betul-betul Bu Emi lakukan begitu ya. Bagaimana caranya memastikan itu bisa Bu Emi benar-benar lakukan, laksanakan rencananya Yang itu Bu jelas Emi. itu niat timbul dari diri saya sendiri, Pak. Jadi kalau saya tidak niat dari diri sendiri, hal itu tidak akan terjadi. Ini saya niat, saya akan berusaha untuk saya bisa tepat waktu datang ke sekolah dan itu akan saya mulai besok pagi, Pak. Besok pagi saya akan start bangun lebih pagi, aktivitas di rumah lebih pagi dan persiapannya harus lebih dini. Dan saya sudah niat itu, Pak. Besok saya akan insya Allah tidak akan terlambat lagi ke sekolah, Pak. Oke, terima kasih Bu Emi. Jadi apa kegelisahan yang sudah Bu Emi rasakan selama ini mungkin ya karena Bu Emi sendiri apa kurang niat untuk termotivasi supaya tidak terlambat lah. Setelah percakapan ini ternyata Bu Emi mulai apa terbuka jalan pikirannya, termotivasi, punya motivasi yang lebih lagi mencari jalan keluar supaya nanti jangan terlambat karena kalau memang sering terlambat tentunya juga akan menghambat pembelajaran di sekolah begitu Bu Emi. Nggih. Saya pikir Iya, Ibu betul. Kepala Sekolah juga tidak serta-merta menegur Bu Emi, tetapi karena demi kebaikan bersama lah begitu kalau menurut saya supaya kegiatan belajar berjalan lancar kan begitu Bu Emi nggih. Itu saya pikir juga tanggung jawabnya Ibu Kepala Sekolah ya. Tanggung jawabnya Ibu Kepala Sekolah yang harus disampaikan kepada Bapak atau Ibu gurunya supaya tidak menghambat eh, kegiatan pembelajaran begitu ya Bu Emi. Jadi eh, tadi Bu Emi juga sudah menyampaikan kapan akan dimulainya begitu ya. Susah segera besok ya akan Nggak segera mungkin, dimulai iya betul, begitu Pak. ya Pak. Ya secepat mungkin karena memang hal tersebut tidak boleh hal-hal yang kalau menurut saya hal-hal negatif seperti itu jangan sampai menjadi apa bumerang bagi kita gitu loh. Sesuatu yang bisa kita atasi begitu mari kita atasi jangan sampai nanti menjadi apa penilaian yang kurang baik dari Ibu Kepala Sekolah pada diri Bu Emi kan begitu. Gitu ya Bu Emi. Jadi kemudian Bu Emi, terus siapa Bu Emi ya kalau boleh tahu yang akan bisa mendukung apa rencana Bu Emi ini? Butuh dukungan apa atau siapa yang akan mendukung rencana Bu Emi ini supaya tidak Eh, datang terlambat lagi ke sekolah? yang bisa mendukung saya itu ya keluarga yang jelas, Pak. Jadi dari suami, anak-anak dan orang tua saya yang apa, orang tua yang tinggal bersama saya. Jadi ya saya butuh dukungan dari beliau-beliau untuk mengingatkan saya dan membantu pekerjaan saya di rumah, Pak. Jadi kalau saya pekerjaan di rumah ada yang membantu kan saya bisa persiapan lebih awal. Jadi saya butuh dukungan dari keluarga penuh ini, Pak, supaya saya bisa datang lebih awal. Terus bagaimana Bu Emi upaya komunikasi yang Bu Emi lakukan nantinya kepada keluarga yang Bu Emi harapkan mendukung rencana Bu Emi ini bagaimana? Saya akan berkomunikasi dari hati ke hati, intinya saya minta dukungan karena saya sering terlambat ke sekolah, jadi ya saya minta dukungan dari keluarga untuk bisa membantu saya agar saya bisa datang tepat waktu, Pak. Oke, itu luar biasa Bu Emi. Niat baik Bu Emi, apa semangat Bu Emi, motivasi Bu Emi itu semoga saja bisa terwujud ya Bu Emi supaya juga Amin, amin, demi Pak. kinerja Bu Emi yang dinilai baik oleh Ibu Kepala Sekolah begitu. Di Amin, Pak. akhir sesi eh, pertemuan kita pagi ini Bu Emi, mungkin apa yang bisa disimpulkan dari sesi pembicaraan ini Bu Emi? Bu Emi dapat sesuatu atau dapat apa dari pembicaraan kita ini? Mungkin bisa Eh, disampaikan Bu Emi. baik, Pak Priyo.
Alhamdulillah untuk pembicaraan saya dengan Pak Priyo pagi ini, alhamdulillah saya mulai tercerahkan, Pak. Saya menjadi keresahan saya, kebimbangan saya itu sudah terpecahkan, alhamdulillah. Jadi yang tadinya saya datang terlambat, insya Allah mulai besok pagi saya akan tepat waktu, dan dengan solusi pembicaraan kita pagi ini, saya mendapat solusi, saya mendapat jalan keluar dengan masalah saya, Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya karena sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Terima kasih Bu Emi. Bu Emi sendiri yang sedang Bu Emi hadapi saat ini. Saya mendoakan semoga rencana Bu Emi berjalan lancar, baik, dan Bu Emi tidak lagi mendapat teguran lah dari Ibu Kepala Sekolah. Demikian Bu Emi, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini karena waktu yang terbatas juga begitu ya. Jadi semoga harapan saya apa yang sharing kita hari ini berbagi juga menjadi pengalaman juga bagi saya ketika nanti ada guru-guru yang mungkin punya kasus sama seperti Bu Emi, saya sebagai kepala sekolah juga bisa mengambil kebijakan yang baik lah, yang sama-sama enak, tidak memberatkan guru, tetapi ada komunikasi yang baik di dalamnya. Begitu ya Bu Emi. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Priyo coachingnya dengan Bu Emi selaku coach. Terima kasih. Pak Priyo, mohon izin saya untuk melakukan hasil dari observasi yang sudah saya amati dari kegiatan coaching Pak Priyo baru saja. Silakan Bu Jui, Ya, silakan. bagaimana ini perasaannya Pak Priyo setelah melaksanakan coaching dengan Terima masalahnya kasih Bu Mbak Jui. ini? Lega sih sudah kembali ada rekan yang boleh membantu sisi yang saya tidak bisa melihat, artinya ya blank spot yang saya tidak bisa lihat. Ini saya minta bantuan Bu Jui, sudah mengamati jadi lega. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat memang tentunya kita minta bantuan orang lain untuk bisa melihatnya. Dan hari ini saya lega, sudah selesai proses coaching, lancar juga dengan Bu Emi, bisa membantu Bu Emi menemukan potensinya begitu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi begitu Bu Jui. Baik, Pak Priyo kalau diizinkan saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan dari coaching Pak Priyo tadi. Terima kasih. Izinkan ya Pak? Ya, silakan Bu. Baik, jadi saat saya mengamati dari kegiatan coaching yang dilaksanakan tadi, saya nilai Pak Priyo sudah bisa mengembangkan kompetensi coaching, di mana Pak Priyo menekankan atau ingin mengembangkan di bagian keterampilan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi bisa saya lihat beberapa pertanyaan Pak Priyo yang sudah menggunakan alur Tirta, mulai dari tujuan awal sampai terakhir ini sudah Pak Priyo lakukan. Kemudian Pak Priyo juga sudah melakukan pertanyaan berbobot itu dengan menggunakan kalimat-kalimat terbuka, di mana kalimat pertanyaan terbuka itu mampu menggali potensi untuk si Koci atau Mbak Emi ini mengeluarkan unek-uneknya. Dia bisa bebas mengeksplor apa-apa yang ingin menjadi permasalahannya. Juga di situ Pak Kia tidak melabel, tampak dari pertanyaan yang saya amati tadi, juga gestur wajah, kemudian kalimat bahasa Pak Priyo itu juga semuanya
positif, tidak ada kalimat-kalimat negatif yang digunakan, itu juga termasuk dalam keterampilan pertanyaan yang berbobot ya Pak Priyo. Nah, di dari Pak Priyo menanyakan penyebab sampai kendala, kemudian kemungkinan rencana penyelesaian masalah, tindak lanjut, menanyakan tindak lanjut yang sudah semuanya dijawab oleh Mbak Emi selaku koci, dan di situ Pak Priyo juga tidak lupa setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan Mbak Eminya menjawab, kita juga memberi tanggapan, dan terakhir di mana kesimpulan dari jawaban yang sudah diberikan oleh Mbak Emi itu, saya yakin itu bisa membuat koci atau Mbak Emi itu merasa akhirnya tercerahkan itu tadi, seperti tanggapan dari Mbak Emi tadi. Di sini Mbak Emi selaku koci saat refleksi itu beliau menyatakan bahwa perasaannya setelah di coaching oleh Pak Priyo itu merasa lega, tercerahkan, kemudian sudah mendapatkan solusi, sudah sampai ke situ nggih Pak nggih. Jadi ini menurut saya kompetensi atau keterampilan pertanyaan berbobot yang Pak Priyo laksanakan ini sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang tinggal saya ingin tanya Pak Priyo yang sudah melaksanakan coachingnya ini, bagaimana ini? Kalau menurut Pak Priyo yang tadi awalnya rentangnya, skalanya itu dari 1 sampai 10, itu Pak Priyo menganggap baru mempunyai nilai 7 dan harapannya 9. Ini apakah sudah sesuai ekspektasi atau mungkin malah melebihi Pak Priyo? Menurut Pak Priyo, monggo. Terima kasih Bu Jui untuk masukannya, untuk hasil observasinya yang memberi penguatan kepada saya, dan juga melihat sisi-sisi mungkin yang tidak saya lihat begitu. Jadi kalau melihat hasil saya tadi, perasaan saya ketika melakukan coaching tadi, dari 7 itu sudah naiklah sesuai ekspektasi yang saya harapkan begitu ya. Semoga untuk proses-proses kegiatan coaching selanjutnya juga saya berharap saya bisa mempertahankan kemampuan saya ini, terus berlatih, mengasah keterampilan dalam melakukan coaching, yang terutama kita sebagai kepala sekolah itu memang kegiatan coaching itu selalu diperlukan untuk melakukan kegiatan supervisi akademik kepada guru-guru di sekolah yang kita pimpin begitu Jui. Terima kasih begitu Bu Jui. Menurut Pak Priyo sudah sesuai ekspektasi nggih. Bu Jui. Ada kendala tidak Pak, atau mungkin untuk langkah ke depan di samping tadi dia sudah menyebutkan untuk nanti sering-sering berlatih, mungkin melakukan coaching, apakah langkah Pak Priyo selanjutnya untuk bisa lebih memaksimalkan keterampilan coaching Pak Priyo dalam melaksanakan atau membuat pertanyaan berbobot ini Pak Priyo? Ya itu Bu, terus berlatih, ya, kemudian bisa mencari beberapa referensi atau literatur-literatur di YouTube atau media-media yang lain yang bisa memberikan pengalaman lah yang lain, sehingga keterampilan di dalam melakukan coaching itu baik presentnya, baik bagaimana mendengarkan secara aktif ketika berbicara dengan coach, dan juga terutama mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa dilakukan dengan baik ketika seorang coach melakukan coaching begitu Bu Jui. Pak Priyo, untuk bisa menindaklanjuti biar pertanyaan berbobot Pak Priyo ini makin oke gitu, apakah Pak Priyo butuh dukungan dari pihak lain, mungkin dari rekan sejawat atau dari keluarga? Monggo bisa dijelaskan. Kalau dukungan dari eksternal, saya pikir hanya teman berpartner untuk coaching Bu. Jadi kalau kemampuan mengasah diri, saya pikir untuk yang dari eksternal mungkin jika ada kesempatan untuk melakukan coaching, ya rekan yang diajak coach itu bisa diajak coaching, saya pikir itu bisa membantu ya, mendukung
saya mengasah kemampuan saya dalam melakukan coaching, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot gitu, karena jam terbang sangat diperlukan memang untuk meningkatkan kemampuan melakukan coaching itu. Baik, ya memang sebaiknya dukungan eksternal dan internal itu ada semua nggih Pak nggih, terutama dukungan dari lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan pekerjaan ataupun di rumah, karena Bapak tahu kalau kita mau melakukan pertanyaan berbobot dalam coaching itu, kalau kondisi misalnya dari keluarga sudah membawa perasaan tidak enak, itu kan nanti bisa berakibat jadi susah membuat pertanyaan berbobot seperti itu nggih Pak nggih. Dan untuk masukannya nanti Pak Priyo kalau bisa membuat jadwal rutin Pak, karena saya paham betul kita ini mempunyai pekerjaan dinas yang luar biasa sibuknya gitu. Jadi kalau memang untuk Pak Priyo berniat melatih, mengasah kemampuan Pak Priyo dalam melaksanakan coaching ini, Pak Priyo harus membuat jadwal rutin. Nah, dengan cara nanti Pak Priyo melakukan supervisi di semua anak buah dan itu konsekuensinya betul-betul harus dilaksanakan. Jadi nanti kita akan bisa mendapatkan banyak hal dari jadwal rutin tersebut. Nanti juga baik untuk Pak Priyo bisa mengasah keterampilan tersebut, juga untuk bisa untuk sekaligus mengatur atau mengawasi dan membiasakan anak buah ini menjadi rajin atau rutin menjadi ke arah lebih baik kegiatan pembelajarannya karena mendapat supervisi yang rutin dari Pak Priyo. Begitu nggih Pak Priyo nggih. Nah, Bu ini Jui, nanti terima kasih. nggih Pak Priyo nanti segala sesuatu yang sudah saya catat ini nanti akan saya masukkan ke dalam formulir tindak lanjut nggih dalam dokumen nanti semoga akan saya kirim juga ke Pak Priyo biar nanti bisa menjadi bahan untuk refleksi kita bersama biar ke depannya Pak Priyo bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Gitu nggih Pak Priyo nggih. Kemudian Pak Priyo, saya yakin dari tindakan kegiatan supervisi coaching hari ini sudah bisa membuat Pak Priyo makin mantap dalam melaksanakan kegiatan coaching nggih, di anak buah. Nanti harapan saya Pak Priyo melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dan rutinitas tadi jadwal yang saya beri masukan ke Pak Priyo mohon dilaksanakan. Nggih, Pak Priyo. Demikian Pak Priyo, saya kira untuk supervisi yang saya lakukan cukup dan saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Semoga kedepannya kita bisa makin baik lagi nggih demi untuk kemajuan pendidikan anak-anak didik kita. Gitu nggih Pak Priyo nggih. Terima kasih atas Bu Jui. waktunya Pak Priyo. Semoga pertemuan supervisi kita ini bermanfaat. Mbak Emi, terima kasih sudah menjadi coach. Untuk selanjutnya Sama-sama Ibu. bisa kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi ini yang punyaku ya, Mas. Ini yang Ya, saya ini yang kirim depan yang ini jenengan. Ya kan saya. jenengan yang Oke. observernya. Sekarang persiapan yang kedua berarti Pak Priyo yang menjadi observer, Mbak Emi jadi coach, saya jadi coachi. Iya. Itu nanti permasalahan saya izin saya ambil yang kemarin aja ya Pak Priyo ya. Jenengan berarti komunikasinya dengan Bu Emi, Oh Bu. iya maaf, Mbak Emi. Nggih. Mbak ini kan posisinya aku di atas ya, jadi ini kok ngomongku ke samping. Mbak Emi sih di bawah. Mbak Emi, jadi nanti permasalahan saya yang nanti bisa jenengan coaching itu, saya mempunyai keinginan untuk melaksanakan program sekolah karena dengan
karena itu dari kegelisahan saya apa rapot pendidikan yang nilainya rendah di literasi gitu Mbak. Jadi saya punya program untuk meningkatkan Mau izin ke belakang dulu ya Bu. lah ya, aku tak ngobrol sama Mbak Emi. Lah nanti Mbak Emi silahkan mengcoaching saya dengan pertanyaan alur Tirta itu Mbak. Kalau dia praktek masalah ini, rekaman nih Wow. Oke. Kalau Rekaman. Mbak Emi mau mengatur pertanyaan dulu, aku tak juga ke belakang sebentar. Oh, nggih, Bu. Coba Ibu Kan, sekedap. Berarti ya. nanti Bu Jui Heeh. ingin melaksanakan program sekolah karena Bu Jui mempunyai kegelisahan karena nilai rapot pendidikan yang rendah di literasi. Ya, betul. Nanti kan kalau alur Tirta kan ya kayak kemarin tuh Mbak Emi kan hafal Nggih, mulai dari tujuan awal terus identifikasi masalah gitu. Udah kalau nggih, yang Bu. kayaknya kalau yang percakapan kita atau yang coaching itu kita nggak masalah. Yang penting nanti yang pas jenengan bisa jawab pertanyaan dari Pak Prionya itu. Kita kan ya persoalan wajahnya ini kan hanya Ini Pak untuk Toto, biar kita kan biar mau ini ya kan BG. ada bahan untuk Misalkan tangan dalam fotokopi itu kalau dari Siratu bareng Pak Edi, mana bareng Pak Edi? alur Pak Edi Tirtanya mana? masuk Edi nih Mbak. terus Nggih, Bu. berarti kok mawon itu. Ya berarti urung Pak Edi bareng urung Pak Edi ini salah laporan pembelajarannya yang bulan Januari kepala sekolahnya saya Pak Parianto. Gak Mas Tanto malah santai-santai. Ini nganu lebih nonton. Nonton jurnalnya tinggal Pak Toto. Walik-walik loh Pak. Apa soal-soalnya Agus? Ya iki terus nganu kok polisi ya iki angger to. Mulai ngene ngeleke senengane. Tapi nek anu lek iki ngono belum Pak. Terus saya kok ngeleke iki nganu nasib dhewe ngeleke. Wong dulu dikirim ngono Pak, setelah kula satu lembar ya Pak. Mboten Pak, ini kan tak gawe per kelas masalah Pak. Kulo Pak gawe sing landscape. Dan jenengan karena semua kelas, karena semua. Betul mikirnya kulo ngeten ya. Dengan kelas 2 aku agama jam segini. Oh, ini jadwal global, tapi kan ada jamin jenengan iki, jadi jenengan tanda ini sing aku stabilo ana. Kulo mungkin ngeten iki, oke, padha wae. Satu sampai masalah kulo gak gawe sing nganu sing model landscape. Soalnya nek wis paten apa kurikulum Merdeka kabeh minta gawe dadi siji, dadi rong lembar apa dadi. Tak koper. Iki jenengan sampel sekolahan ya. Iki nganu legalisir digawa apa, Pak? Ini betul terakhir, Pak. Kira-kira tinggal sama di sini. Oke, nek sinten sing iki kan beton nggih. Kulo kan butuh legalisir ngene kulo dhewe. Oke, stempel tentu lagi. Sampai sih berapa, Pak? Aku tadi sekitar 20 menitan ya Mbak. Kan dari 32 sampai 56 apa berarti. Tapi di awal tadi ngobrolnya rada panjang. Kalian. Oke, sadar sing mriki Pak Mustomo, betul betok.